Seingat saya pada usia 25 tahunan, pada waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan di daerah Jakarta. Dan pada waktu itu saya memang hidup masih membujang, masih tinggal seorang diri di sebuah kontrakan. Kontrakan ini boleh dibilang unik. Uniknya apa? Unik kontrakan ini hanya ada 2 kamar. Nah, kamar yang satu memang ini setengah jadi, dan baru kamar saya yang saya tempatin yang sudah bisa dioperasikan. Awal-awal tinggal di sana, saya tidak pernah merasa ketakutan atau mengalami peristiwa yang aneh. Dan ya, saya anggap seperti rumah saya sendiri, walaupun memang istilahnya tempatnya agak masuk ke dalam, dan di depan kontrakan itu memang masih berupa kebun. Apalagi kalau sudah malam ini suasananya sudah sepi ya, walaupun baru jam 9 atau jam 10 malam. Karena memang pada waktu itu, apalagi yang saya tinggalnya di daerah Jakarta Selatan, ini masih sangat sepi sekali. Nah, karena memang kesibukan saya ya, kadang-kadang itu saya kalau bersih-bersih, apalagi menyapu halaman, di hari Minggu yang saya memang liburnya 1 hari itu, sudah tidak terpegang oleh saya pekerjaannya. Jadi saya fokus istirahat, atau saya ada urusan lain. Nah, tapi ada kalanya memang saya ini kan tipenya orang yang memang tidak suka dengan halaman yang kotor. Maka jika memang itu sudah kondisinya kotor, saya langsung bersihkan, tidak peduli dengan waktu, baik malam ataupun pagi hari. Namun jika memang di pekerjaan yang saya geluti ini ada acara-acara yang memutuskan saya harus harus berangkat pagi, ya saya sehabis subuh langsung berangkat ke kantor. Nah, kadang-kadang memang pulang ini jam setengah 7 atau jam 7 malam baru pulang. Ya, walaupun keadaan memang capek, saya masuk ke rumah ini langsung beristirahat sejenak dan sekedar menikmati kopi dan rokok untuk melepas kelelahan. Namun ketika saya melihat halaman ini kotor, ya itu tadi, langsung saya sapu, saya bersihkan. Sebetulnya ketika membersihkan itu tidak ada masalah, walaupun sering saya lakukan ya. Kadang-kadang saya sapu dengan menggunakan sapu lidi. Namun ada peristiwa yang terjadi kemudian, dan ketika saya suatu hari biasa sepulang habis kerja, saya ini menyapu halaman ya. Pada waktu itu mungkin sekitar setengah 8 malam lah. Nah, jarak dari halaman rumah ke jalanan ya tidak begitu jauh. Ada seorang ibu-ibu yang ini menghampiri saya. Kemudian dia berkata, "Wah Mas, Pak Mali kalau nyapu malam-malam mendingan pagi-pagi aja atau sore." Ya saya jawab, "Iya Bu, ini tanggung dikit lagi." Nah, kemudian ibu itu bilang lagi, "Ya udah kalau memang tanggung, tapi kalau bisa besok-besok
jangan malam hari nyapunya. Ya kemudian saya pun mengangguk dan berkata, iya Bu, makasih. Kemudian ibu itu pergi, dan tidak lama kemudian saya masuk ke dalam rumah, menonton TV dan ya sekedar melepaskan kelelahan lagi. Saya pun tertidur. Sebetulnya tidak ada peristiwa yang aneh setelah kejadian itu, setelah malam itu. Dan saya ulangi lagi menyapu halaman di jam yang hampir sama. Saya nyapu lagi. Cueklah istilahnya. Tidak saya anggap mitos itu. Kemudian peristiwa yang menurut saya masih sangat seram itu pun terjadi. Jadi peristiwa itu terjadi ketika saya sudah tertidur, mungkin kisaran jam 12 atau jam 1 malam ya. Ini di halaman rumah saya ada suara srek, seperti aktivitas menyapu. Saya acuhkan, mungkin hanya daun yang tertiup angin ya. Saya mencoba melanjutkan lagi untuk memejamkan mata. Namun suara ini semakin mendekati jendela halaman ya, seperti menyapu lagi, srek. Saya mencoba memfokuskan pendengaran saya, dan ternyata benar itu memang orang menyapu, suara orang menyapu. Langsung pelan-pelan saya melihat dari balik tirai jendela. Saya lihat kosong, tidak ada apa-apa. Saya pun kembali lagi ke tempat tidur. Namun sebelum kembali lagi ke tempat tidur, suara itu terdengar lagi. Langsung saya intip lagi, dan disitulah saya melihat penampakan yang sangat menyeramkan sekali. Jadi ternyata ketika saya buka tirai, saya melihat dengan jarak mungkin 10 meteran lebih di halaman itu dari jendela saya melihat sesosok kuntilanak sedang mondar-mandir. Namun memang rambutnya ya ini sampai tanah. Dan mungkin itulah sumber suara srek seolah-olah sedang menyapu. Saya awalnya tidak percaya. Saya fokuskan lagi pandangan saya, dan betul ternyata itu dia sedang seperti berjalan mondar-mandir. Karena memang sampah daun kering ini agak lumayan banyak, sehingga menimbulkan suara seperti disapu. Dan yang membuat saya kaget, sosok itu melihat ke saya seperti dia tahu. Langsung saya tercekat. Tenggorokan saya seperti menelan sesuatu dan merasa seperti mual. Dan dengan tidak sadar saya langsung lari ke tempat tidur. Saya menggigil ketakutan. Dan yang membuat lebih seram itu suara itu tuh tidak hilang, malah seperti meledek saya. Bahkan sesekali terdengar ketukan di pintu.
Saya di situ sangat amat ketakutan sambil membaca doa sebisa saya, dan saya berkata, tolong jangan ganggu saya. Saya tidak mengganggu siapa-siapa. Karena memang saya ini di suasana yang sangat menakutkan. Saya ini menutupi tubuh dengan kain selimut. Di situ mandi keringat saya karena tertutup semua ya. Sampai saya entah pingsan entah bagaimana. Tahu-tahu terdengar azan subuh. Dan saya bangun ini masih agak-agak setengah takut. Apakah sosok itu memang masih ada atau memang sudah pergi? Namun ketika saya mendengar azan, hati saya sudah tenang. Ternyata sudah pagi. Langsung saya ke kamar mandi dan membersihkan atau mandi. Dan setelah mandi saya buka lagi jendela. Ternyata memang sudah lumayan terang. Nah, kemudian saya siap-siap untuk berangkat ke kantor. Ya, sebetulnya saya masih memikirkan kejadian semalam yang saya alami. Entah itu halusinasi saya atau bukan. Tapi seingat saya itu memang kejadian yang saya alami nyata, bukan mimpi. Entah karena memang kesembronoan saya yang melanggar mitos. Karena menurut saya itu sangat tidak logik sekali. Atau memang mitos di tempat itu seperti itu, dan saya menganggap remeh. Dan yang pasti memang setelah kejadian itu saya tidak pernah lagi menyapu halaman di saat-saat malam hari. Istilahnya walaupun kotor ya biarkan saja. Saya tidak mau mengalami kejadian yang seperti itu lagi. Mungkin itu kejadian yang saya alami, Bang. Tepatnya sudah sangat lama sekali. Percaya atau tidak itu tinggal kembali lagi ke masing-masing. Tapi memang peristiwa itu saya alami dulu ketika saya masih hidup membujang dan mengontrak seorang diri. Terima kasih atas waktu dan tempatnya, Bang Pragivari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah adalah peristiwa yang dialami oleh Mas Udin. Mas Udin ini mengalami peristiwa seperti yang dikisahkan ketika beliau ini tinggal membujang dahulu. Karena beliau ini memang tidak percaya dengan dunia yang selain manusia, itu menurut penuturan beliau, dan akhirnya mengalami peristiwa tersebut. Terima kasih Bang Udin atas ceritanya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan subscriber saya yang masih setia ya, dan tidak bosan-bosannya mendengarkan cerita-cerita misteri yang coba saya buat ya, dengan narasumber-narasumber yang berbeda-beda. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.